Pernah nggak kepikiran, kita ini tinggal di negara yang punya ladang gas raksasa, tapi tiap mau memasak air, gasnya malah harus beli dari luar negeri. Itulah kondisi gas LPG kita sekarang. Dari situ, Menteri Bahlil mulai gerah dan mau ngenalin kita sama yang namanya CNG. Bukan cuma soal harga, tapi soal keamanan yang lebih masuk akal buat dapur kita. Yuk kita bedah, kenapa gas baru ini beda banget sama yang lama. Gas yang biasa kita pakai sekarang, itu namanya LPG. Kalau bocor, gas ini sifatnya berat, jadi dia turun ke bawah dan berkumpul di lantai dapur. Nah, itu bahaya, karena kalau kena api kecil saja, langsung nyambar besar. Makanya, kadang ada berita tabung gas meledak. Sebaliknya, kalau CNG itu berbeda, gas ini lebih ringan. Jadi, kalau bocor pun, dia nggak ngumpul di lantai, dia langsung naik ke atas dan keluar lewat ventilasi atau celah atap. Makanya, banyak orang bilang CNG lebih aman, karena gasnya nggak lama diam di dapur. Kalau LPG ditabung bisa jadi cair, tapi CNG enggak. CNG tetap berbentuk gas, walaupun dimasukkan ke tabung. Karena itu, tabung CNG harus lebih kuat dan tebal. Jadi, CNG dianggap lebih aman, karena kalau bocor pun, dia cepat naik ke atas. Tapi kalau memang bagus, kenapa baru sekarang ramai dibahas? Nah, jawabannya, karena negara keluar uang sangat besar buat beli LPG dari luar negeri. Kalian pasti pernah ngerasain, harga resmi gas melon itu harusnya sekitar 18.000, tapi di setiap warung bisa jadi 25 atau malah 30.000. Itu terjadi karena jalur distribusi LPG itu kepanjangan, mulai dari luar negeri, naik kapal, masuk gudang, dibawa truk, baru ke agen di setiap titik. Harganya naik terus. Nah, CNG ini mau motong itu semua, karena gasnya punya kita sendiri, jalurnya lebih pendek, artinya harga harus lebih jujur dan gak gampang dimainin oleh tengkulak di jalan. Jadi, informasi yang bisa kamu ketahui, tiap kali kita beli LPG, kita tuh sebenarnya lagi nyumbang duit ke pengusaha gas di luar negeri. Kenapa? Karena Indonesia masih banyak beli dari luar negeri. Kalau kita pindah ke CNG, kita pakai barang lokal. Logikanya, barang lokal pasti lebih murah daripada barang impor yang harus bayar pajak, bayar kapal, dan bayar pakai dolar. Jadi, kalau kamu ngerasa LPG makin mahal, itu karena kita masih numpang sama barang orang lain. Perpindahan ini akan meminimalisir kelangkaan yang sering terjadi karena stok LPG kita telah datang dari luar negeri atau nyangkut di pelabuhan. Dengan CNG, karena sumbernya ada di tanah air kita, stoknya harus jauh lebih stabil. Nggak ada lagi cerita kita harus keliling komplek, bawa-bawa tabung kosong cuma buat nyari satu tabung melon. Tapi, kebijakan ini bukan tanpa masalah, karena CNG tekanannya jauh lebih tinggi, standar keamanannya pun beda level. Tabung CNG itu dirancang tidak boleh asal jadi. Biasanya, pakai bahan seamless, atau bahkan bahan komposit, yang biasa dipakai di pesawat terbang. Sistem katupnya pun jauh lebih canggih. Kalau ada tekanan berlebihan, atau suhu terlalu panas, dia punya sistem yang bisa buang gas secara perlahan, bukan langsung meledak berantakan. Lalu, bagaimana dengan masalah kompornya? Kabar baiknya, kamu nggak perlu buang kompor lama, tapi karena karakter apinya beda, kita butuh alat kecil bernama converter kit, atau modifikasi kecil di bagian lubang gasnya. Cara gampangnya, misalnya kamu punya motor, dan biasanya pakai bensin biasa, karena sekarang kamu pakai bensin balap, motornya tetap sama, tapi perlu settingan karburator atau injeksi yang disesuaikan sedikit supaya tarikannya pas. Sebenarnya CNG bukan barang baru di Indonesia. Bus Transjakarta atau Bajaj Biru di Jakarta, mereka sudah pakai CNG bertahun-tahun dan terbukti aman di jalanan yang panas dan macet. Bahkan, di beberapa daerah seperti Prabu Mulya atau Semarang, sebagian warga sudah pakai gas alami ini lewat pipa ke rumah-rumah. Hasilnya, mereka jarang banget ngeluh gas habis atau meledak. Kendala terbesar pemerintah saat ini, selama ini kita dimanja sama tabung LPG 3 kilo yang enteng dan bisa diteng-teng. Kalau pelarian ini terjadi sekarang, pilihannya cuma dua. Pasang pipa gas ke rumah, atau pakai tabung yang ukurannya lebih besar dan berat dari gas melon. Ini yang bikin transisi gak semudah membalikan telapak tangan. Menteri Bahlil pun mengakui kendalanya ada di infrastruktur. Maka, jika kalian tanya, kapan kita mulai pakai CNG? Jawabannya tunggu pemerintah beres bangun SPBG dan pabrik tabung khusus di setiap daerah. Berdasarkan data teknis, CNG itu punya nilai kalori yang efisien. Menteri Bahlil menyebutkan bahwa transisi ke gas lokal ini bisa bikin biaya masak kita turun sekitar 20 hingga 30% dibandingkan kalau kita pakai LPG non subsidi. Jika kita menengok ke belakang, apa yang dilakukan Menteri Bahlil ini sebenarnya adalah kelanjutan dari sebuah estafet besar belasan tahun lalu. Kita menyaksikan bagaimana Wakil Presiden Yusuf Kala dengan berani mempelopori konversi minyak tanah ke gas LPG. Sebuah langkah awal yang diragukan, tapi akhirnya berhasil mengubah wajah dapur seluruh Indonesia. Ini
Langkah Bahlil dengan CNG-nya seolah ingin menyempurnakan jejak tersebut. Apa yang sedang diupayakan pemerintah saat ini nantinya akan menjadi cerita bagi generasi setelah kita tentang bagaimana bangsa ini mencoba berdaulat di atas gasnya sendiri. Mari belajar dari masa lalu untuk memahami masa depan dan memahami dari apa yang sedang terjadi sekarang. Setiap orang meninggalkan jejak dan setiap jejak punya cerita. Jika Anda tertarik dengan biografi kebijakan seperti ini, silakan subscribe untuk konten lainnya. Sampai jumpa di jejak cerita selanjutnya.